keteladanan itu memang kita nggak bisa ambil dari orang yang lebih tua aja gitu. Bahkan anak-anak bisa memberikan keteladanan buat kita. Rasa percaya diri, rasa optimisme yang tinggi, kemudian kemauan untuk belajar hal yang baru. Itu adalah keteladanan yang memang suatu saat mampu menginspirasi banyak orang. Keteladanan seperti itulah yang suatu saat dibutuhkan negeri ini untuk menciptakan sebuah optimisme yang besar. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Suzaini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang penyadap karet. Ikuti ceritanya ya teman-teman. Karet adalah salah satu tanaman yang banyak tumbuh di Desa Ketam Putih, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Karet menjadi salah satu tanaman yang memberikan manfaat bagi penduduk Desa Ketam Putih. Getah pohon karet merupakan bahan dasar dalam pembuatan barang-barang yang terbuat dari karet seperti ban mobil, ban motor, ban sepeda, dan lain-lain. Salah satu penyadap karet yang saya kenal di Desa Ketam Putih ini adalah Pak Jafar. Penyadap karet itu hasilnya dikumpul, habis itu dijual di kedai untuk bahan baku karet. Film dokumenter tentang kehidupan penyadap getah karet ini merupakan karya muridku, Suzaini dan Nurbaiti. Pembuatan film berlokasi di belantara pohon karet Desa Ketam Putih, Kecamatan Bengkalis, Riau. Kamera, rolling, action. Nurbaiti mengabadikan segala hal yang berkaitan dengan penyadap getah atau pemotong getah, begitu warga setempat menyebutnya. Cut. Sementara Suzaini berburu data dan informasi untuk melengkapi cerita. Kedua muridku beraksi layaknya sinias profesional. Kamera, rolling, action. Selamat pagi Pak, apa kabar? Bisakah Bapak menjelaskan profesi Bapak sebagai seorang penyadap karet? Suzaini memilih Wa'alang sebagai narasumber. Sejak kapan Bapak menjalani profesi ini? Sudah 15 tahun. Dari sosok inilah, Suzaini memperoleh banyak cerita seputar pemotong getah dan fungsi getah karet. Kami sengaja memilih kisah pemotong getah karena dekat dengan keseharian mereka. Dari Bu Nadia. Pak Juli, guru SDN 57 Ketam Putih, turut serta dalam proses pengambilan gambar. Jadi walangnya memang pertamanya nampak langsung dah. Walang kan tak nampak, nah jadi kelihatannya walang muncul dari sini. Oh, ya berarti kameranya tak begini aja ya. Oke. Aku mengajak Pak Juli karena sebelumnya pernah terlibat dalam produksi film dokumenter yang dibuat sekolah kami. Oke. Aba-aba kasih Betty. Jangan lupa direkam. Kamera,
Aku mengandalkan beliau untuk terus menghidupkan kegiatan ekstrakurikuler ini. Bulan Agustus lalu, sekolah kami ikut kompetisi film dokumenter tingkat nasional, Kid Witness News. Kami berhasil meraih juara kedua. Sejak itulah, aku terus menggali potensi para sinias cilik SDN 57 Ketam Putih. Kalau untuk anak-anak yang sudah baru kita kasih ini ya pembimbingan teorinya juga gitu. Kalau memang mau ikut ya kita harapkan benar-benar ikut gitu, nggak hanya asal-asalan ada temennya ikut buat film, saya pengen. Jadi nggak hanya asal pengen, tapi betul-betul. Melalui film dokumenter, anak-anak bebas berimajinasi, menyebarkan ide-ide positif, mengekspresikan apa yang mereka inginkan, serta mengasah kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Setelah keseharian mengeksplorasi ide di kebun karet, kini saatnya merangkai gambar. Ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang penyadap karet. Kami memilah hasil rekaman Nurbaiti. Meski belum lama mengenal kamera, ia potensial menghasilkan gambar bagus. Sukanya megang kamera, bisa membuat video. Nah, sekarang kita akan mengedit gambar-gambar yang sudah kita kumpulkan. Aku menunjukkan pada Suzaini dan Nurbaiti bagaimana mengedit film dokumenter, termasuk menyelaraskan gambar dengan alur cerita. Film yang baik tak hanya menyuguhkan visual berkarakter, tapi juga penokohan yang kuat. Yang dari depan ini. Senang saat mewawancarai seorang penyadap karet. Karena getah karet itu bisa membuat bahan baku karet gitu. Bisa membuat baju, ban motor, sepatu, ban mobil. Selanjutnya, aku mengajarkan mereka cara mengisi suara untuk film dokumenter. Pak Jafar adalah seorang penyadap karet. Setiap hari, Pak Jafar selalu berangkat ke kebun di belakang rumahnya. Setiap hari, Pak Jafar harus berjalan mengelilingi kebun karet. Hampir setiap pohon karet di kebun Pak Jafar. Semua kejar cita-cita, setinggi angkasa yang luas. Dawai gitar mengawali kegiatan belajar di kelas 6 SDN 57 Ketam Putih. Inilah caraku memancing semangat murid-murid. Kejar cita-cita. Satu lagi lebih semangat ya. Kejar cita-cita. Ye, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, kalian masih tetap menjaga cita-cita kalian kan? Bernyanyi bersama sebelum belajar bisa membuat suasana hati gembira, sehingga murid-muridku bisa lebih mudah memahami materi pelajaran. Kita pelajaran apa? Pelajaran apa? Kali ini, aku mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, kita pelajari. Setelah itu, menulis. Oke, jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia ada 4 hal yang harus kalian kuasai. Setidaknya kalian harus bisa mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Buat membagi ke teman-temannya. Aku menugaskan setiap anak menuangkan imajinasi di atas kertas. Oke anak-anak, kertas yang Bapak bagikan, silakan nanti itu semuanya ya, kalian diisi atau digambar dengan apapun. Paham? Ada pertanyaan?
Mereka bebas menuliskan apa saja, minimal 1 paragraf. Kemudian menyampaikannya di depan kelas. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Jadi sekarang silakan dikumpulkan. Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Lampu kamera action ya. Setelah hitungan ketiga, yang semangat. Di dalam buku diari saya menulis my biodata, kegiatan saya sehari-hari, teman yang paling dekat dengan saya, dan lain-lain. Dan saya sangat hobi menulis cerpen. Dan salah satu cita-cita saya ingin menjadi penulis novel. Ini adalah gitar. Gitar ini adalah berian ayah dan ibuku. Gitar ini berwarna biru dan merah. Warna biru dan merah adalah warna kesukaanku. Oke, kasih tepuk tangan. Ini adalah metode kreatif saya untuk anak-anak belajar menulis. Karena apa? Nggak semua anak itu bisa berimajinasi gitu. Makanya saya ingin anak-anak itu menggambarkan terlebih dahulu apa yang ingin dia tulis gitu. Metode kreatif ini juga berperan sebagai media inspiratif. Dari pemikiran sederhana, anak-anak bisa merangkai kata menjadi kalimat. Lalu menyusun kalimat menjadi sebuah cerita. Bukan mustahil, kelak kisah itu menjelma menjadi karya seni. Kabupaten Bengkalis terletak di Riau, salah satu pulau terdepan Republik ini. Dari kota Pekanbaru, Bengkalis bisa ditempuh sekitar 4 jam lewat jalur darat. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan laut selama 45 menit. Perjalanan menuju desaku masih 1 jam lagi dari kota kabupaten. Desa Ketam Putih. Disinilah kuukir kenangan setahun sebagai pengajar muda. Namaku Indra Kurniawan. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, aku bergabung dengan gerakan Indonesia Mengajar. Inilah caraku bersyukur untuk setiap nikmat yang aku peroleh dari negeri ini. Di luar dunia pendidikan, aku memilih teater dan dunia seni peran sebagai ruang untuk berkreasi. Aku sering terlibat dalam produksi film dan mengikuti berbagai kompetisi. Tahun 2011, lewat naskah berjudul Persembunyian, aku meraih predikat sebagai penulis naskah terbaik dalam ajang Federasi Teater Indonesia Award. Pagi ini, aku mengajar di kelas 1. Siapa yang hari ini bahagia angkat tangan? Iya, ternyata semuanya bahagia ya. Hari ini Bapak akan mendongengkan sesuatu buat kalian. Seperti biasa, aku menjadikan dongeng sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai kebajikan.
Agar mudah dimengerti, aku mendongeng tentang dunia satwa. Setiap boneka jari ini mewakili karakter berbeda seperti manusia. Ayo, Bapak akan mendongeng buat kalian. Semuanya duduknya di bawah ya. Ayo. Gimana sih suaranya tikus? Ayo. Gimana suara tikus? Inilah cerita tentang si Cici Cuit yang nakal. Jadi sama seperti kita menceritakan tentang sebuah cerita, ada tokoh protagonis, ada antagonis. Cuman bedanya kalau kita mendongeng untuk anak-anak itu kita nggak perlu mengambil tema yang terlalu berat lah, yang sederhana tapi itu punya nilai-nilai kebajikan. Tikus yang sedang berlari. Jadi kau akan melawan. Kegemaran mendongeng aku warisi dari ayah. Lewat dongeng anak-anak, ayah mengajarkanku cara membentuk rasa empati, mengembangkan daya imajinasi, dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Hakmu, itu punya orang, jangan kau curi. Bagaimana kalau orang itu akan makan? Nilai-nilai positif inilah yang ingin aku ajarkan pada semua murid. Curi itu baik atau enggak? Mencuri itu baik atau enggak? Mencuri itu tidak baik. Jadi apa yang sudah dilakukan sama si tikus benar atau salah? Benar. Kenapa salah? Seru. Paling suka didongeng apa? Hewan. Hewan. Apa sih yang bikin seru? Bunga suka didongengi Pak Indra tidak? Kenapa suka? Seru. Paling suka cerita apa? Tikus. Tikus juga. Suka ketawa tidak? Suka. Lucu ya? Bagaimana caranya minta maaf? Aku takut dibunuh. Sudahlah. Tak perlu alat peraga mewah untuk mengoptimalkan perkembangan psikologis ataupun media canggih untuk membangun kecerdasan emosional anak. Aku yakin dongeng cukup efektif membentuk anak berkarakter positif. Janji, kalau tikus nggak akan mencuri. Dikumpulkan lagi, nanti didongeng lagi. Kita akan jalan ke suatu tempat ya. Ini adalah galeri sekolah kami. Ini adalah tempat yang cukup membanggakan juga buat sekolah kami karena di dalam ini ada hasil karya siswa maupun guru. Galeri ini menjadi portofolio murid-murid dan guru SDN 57 Ketam Putih. Berbagai seni kriya dan lukisan kreasi mereka dipajang di sini. Kalau ide dasarnya karena memang anak-anak di sekolah ini punya potensi yang di atas rata-rata lah ya kalau untuk soal seni gitu. Untuk membuat sebuah karya itu memang anak sini sangat berpotensi gitu. Jadi sayang sekali kalau hasil-hasil karya mereka itu tidak ditunjukkan gitu. Nah, galeri ini adalah salah satu wadah untuk apresiasi mereka-mereka yang bisa menghasilkan sebuah karya. Galeri menjadi satu dengan perpustakaan. Ruangan ini multifungsi. Di sini, murid-murid bisa membaca, berkarya, berlatih catur, atau menonton film. Galeri yang diinisiasi bersama guru-guru ini merupakan bentuk apresiasi terhadap guru dan murid. Menjelang senja, aku mengajak anak-anak melukis di tepi dermaga. Kegiatan di alam terbuka ini menjadi terapi seni, sekaligus penyegar pikiran dari rutinitas belajar.
Desa Ketam Putih berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Menyuguhkan pemandangan khas yang menginspirasi, seolah menawarkan diri sebagai objek lukisan. Aku membebaskan setiap anak untuk menuangkan apa yang mereka lihat dan pelajari dalam bentuk gambar. Cara ini memberi kesempatan otak kanan untuk melakukan tugasnya. Ya Allah, Mar, merah. Ditemani eloknya senja, anak-anak mengembangkan imajinasi, melatih fokus, merangsang kreativitas, serta menyeimbangkan otak kanan dan kiri sehingga tak mudah stres. Hai teman-teman, saya sedang membuat pemandangan. Saya menggambar lautan. Pemandangan ini akan selalu membuat saya tersenyum. Kegiatan menyenangkan ini layaknya meditasi yang menenangkan. Selain bahasa Indonesia, aku juga mengajar matematika di kelas 5 dan 6 STN 57 Ketam Putih. Aku menyederhanakan operasi perhitungan melalui permainan. Halo, udah siap belum? Nama belum siap? Namanya Lintasan Operasi Matematika. Dengan alat peraga berupa papan lintasan dan gasing dari sebuah pinang yang telah diserut. Kami menetapkan peraturan bersama-sama. Ini, misalkan Antok dulu nih yang dapat. Nah, Antok putar. Set. Nanti berhentinya di mana? Set. Misalkan berhenti di ini apa? Penjumlahan. Setelah itu Ujang yang ngambilkan soal penjumlahan di sini. Murid yang memutar gasing akan memberikan soal matematika pada murid lain di depannya. Pembagian. 10 bagi 2. 5. Melalui permainan tradisional ini, kemampuan berhitung mereka bisa terasah. Namun mengenalkan metode bermain sambil belajar seperti ini bukan tanpa hambatan. Udah itu aja dulu. Sebenarnya metode ini efektif gitu, tapi ya namanya anak-anak, mereka tetaplah anak-anak gitu. Anak-anak itu ya bosenan gitu, selalu penasaran sama hal yang baru. Tapi kalau udah dikenal, ya udah ya kayak gitu, ya bosenan ya kayak gini. Udah awal-awal, lama-lama juga bubar seperti ini gitu. Tapi tantangan kita sebagai guru adalah bagaimana kita bisa tetap berinovasi.
Selama masa pengabdianku di Desa Ketam Putih, Kecamatan Bengkalis, aku tinggal bersama Kak Tina dan Henry. Meski sejak kecil menjadi yatim piatu, keduanya tumbuh menjadi sosok optimis. Kak Tina dan Henry memperlakukanku layaknya saudara sendiri. Oh, saya dengan Indra tuh seperti keluarga sendiri lah. Mulai dari baju apa semua kami udah tukar ganti, dah dia pakai punya saya pakai punya dia, dah macam keluarga betul. Tak bisa dibedakan lagi lah keluarga macam mana adik-beradik, seperti itulah. Kedua saudara angkatku begitu perhatian. Dalam kesederhanaan, mereka ajarkan makna keikhlasan. Dan dalam keterbatasan, kita bisa saling berbagi. Masa pengabdianku di desa hampir berakhir. Berat rasanya berpisah dengan Kak Martina dan Henry. Tentu suasana tuh beda ya, kalau Indra tuh sudah hampir setahun lah di sini. Jadi kalau dia pergi itu tentu suasananya berbeda lagi, tentu kehilangan tuh pasti ya, karena kita sudah lama bergaul seperti adik-beradik. Sedih juga. Sebab ni tu tak ada guru lagi. Guru adik-beradik lah, mukul-mukul, ngetik-ngetik. Oh, sudah lama ini. Ngapa pulang dah? Untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, Kak Tina dan Henry bekerja sebagai penyadap getah karet. Profesi mayoritas di desa kami. Setelah menyelesaikan kuliah di Universitas Negeri Riau, Henry kembali ke desa dan menjadi guru olahraga di SMA 5 Bengkalis. Ya, kita kan, kalau saya ini baru tamat kuliah juga, belum juga dapat kerja kemarin kan, jadi mengusulkan untuk masuk ke SMA yang terdekat di sini. Alhamdulillah diterima. Jadi sana saya itu sebagai guru honor sekolah lah gitu. Kita tidak bisa mengandalkan di sana saja, jadi sampingan bisa kita isi dengan memotong getah nih. Setiap hari, Henry menyempatkan diri ke kebun untuk menyadap getah karet. Kemudian, ia habiskan sisa harinya di sekolah. Lakukan passing bawah ya. Dari sosok inilah, aku belajar makna ikhlas dan arti syukur. Aku memanfaatkan waktu luang untuk menjalin persahabatan dengan pemuda setempat.
Agar lebih mudah berbaur, aku menggunakan sepak bola sebagai jendela diskusi untuk melihat lebih dekat masalah sosial di sini. Kemudian, bersama-sama kami mencari solusi. Saya yakin bahwasanya sepak bola itu bisa menjadi sebuah alat diplomasi untuk kita bisa berbaur dengan masyarakat. Termasuk di Desa Ketamputi ini begitu banyak pemuda yang antusias dalam bermain sepak bola. Ya, hal itu yang coba saya lakukan sebagai cara untuk saya bisa masuk ke dalam masyarakat. Selain itu kan kalau dari sisi kesehatan, olahraga itu salah satu cara untuk kita menjaga vitalitas tubuh juga. Jadi nggak ada salahnya dengan bermain sepak bola. Budaya gotong royong kuat melekat di kehidupan masyarakat Desa Ketamputi. Warga rutin kerja bakti membersihkan ilalang dan parit di sepanjang jalan. Aku pun tak mau melewatkan keakraban ini. Warga desa membuktikan kemajuan zaman tak menggerus nilai-nilai luhur mereka. Menikmati hidup di desa yang sama, selayaknya bersama-sama menghidupkan desa. Akhir pekan ini, aku mengajak murid-murid menonton film dokumenter. Hai. Perhatian. Ini adalah film yang dibuat oleh Kak Betty sama Kak Suzeni. Bisa dimulai? Bisa. Perhatian. Seorang penyadap karet. Ikuti ceritanya ya teman-teman. Kisah penyadap karet ini aku buat bersama Suzaini, Nurbaiti, dan Pak Juli. Kami menonton bersama di ruang galeri. Penyadap karet bukanlah profesi asing bagi anak-anak Desa Ketamputi. Namun, film ini tak sekedar memotret aktivitas di rimba karet. Lebih dari itu, anak-anak bisa belajar banyak pengetahuan tentang pohon karet. Tepuk tangan dulu. Atau yang pengen belajar buat film, silakan tanya. Ya. Berapa hari buat film? Kami membuat film itu selama 1 hari. Film pendek seperti ini bisa menjadi media pembelajaran efektif. Melalui audiovisual, anak-anak lebih mudah memahami konteks cerita dan cepat menyerap informasi. Tepuk tangan untuk yang membuat film. SDN 57 Ketamputi baru berusia 2 tahun. Namun, prestasi sekolah kami tak kalah dengan sekolah lain di kota. Catatan prestasi tertoreh pada deretan piala ini. Mulai dari lomba film dokumenter, olahraga, hingga pramuka. Pencapaian ini tak lepas dari tangan dingin Ibu Sudarmi, sang kepala sekolah.
Jadi memang prestasi di sini itu dari piala-piala yang ada, piagam-piagam yang ada itu memang itu prestasi anak udah luar biasa bagi ibu lah ya. Ya alhamdulillah sekali. Itu ibu rasa bukan hanya perjuangan ibu tapi perjuangan semua guru di sini. Dan yang paling menyenangkan di sini anak-anaknya memang anak-anak yang kreatif yang mudah digerakkan. Bu Darmi berdedikasi tinggi. Beliau tak sekedar memonitor aktivitas di sekolah, tapi juga terjun langsung untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru-guru dan murid. Beliau itu menurut saya adalah benar-benar pemimpin sejati gitu. Beliau mau turun tangan, nggak malu, nggak gengsi untuk melakukan hal-hal yang itu sebenarnya secara struktural itu dikerjakan oleh bawahannya. Bu Darmi juga transparan dalam mengelola dana sekolah. Ia selalu mengupayakan kebutuhan sekolah terpenuhi. Semangat mendulang prestasi terus membara. Lensa kameraku menjadi saksi betapa keterbatasan tak menyurutkan kegigihan murid-muridku. Ini adalah dokumentasi saya ya. Sebagai seorang pengajar muda kan karena memang saya nggak lama di sini, jadi saya mendokumentasikan ini dalam rangka buat kenang-kenangan saya. Itu yang pertama. Mungkin di satu sisi karena memang di sini anak-anaknya berpotensi, jadi bisa juga buat profil sekolah. Coba ambilkan ini kaki ini, coba semua. Ambil. Tapi pegang ini tangannya. Sampai. Semua orang di lingkungan STN 57 Ketam Putih turut berperan dalam mencetak generasi berprestasi. 4, 5, 4. Termasuk Pak Irman Nusa, pengawas sekolah. 7. Oh, kakinya buka. Beliau melatih ekstrakurikuler olahraga. Cepat. Ya, kejar. Cut. Ya. Lagi kejar. Ya, lagi. Ya. Olahraga tak hanya bermanfaat bagi kesehatan. Melalui aktivitas fisik ini, murid-murid belajar disiplin dan sportivitas. Hati-hati membola. Awas, tangannya. 2, lagi, push up. Awas, cepat. 1. Jika memberi suatu motivasi dengan hukuman tadi. Kalau dia main kan harus tak salah harus push up. Salah lagi lari. Itu hukuman dia supaya dia menyadari diri. Jiwa olahraga harus tidak bisa dipaksa dan ada kemauan diri sendiri. Cintailah mana tidak berhias, jalinnya lalu rentak berhias. Potensi di bidang seni pun tak kalah membanggakan. Rentak berhias, cerminku retak. Salwa, murid kelas 6 ini sering memenangkan lomba bercerita. Akar beringin tidak terbatas. Ia juga piawai berdendang lagu Melayu. Salwa beberapa kali memenangkan lomba gambus tingkat Provinsi Riau. Terkadang Salwa berlatih di sela-sela jam sekolah. Potensi anak-anak di luar ekspektasiku. Kutemukan bakat fotografi pada Siti Nurbaiti. Meski pemalu, ia berani mencoba hal-hal baru.
Seperti Nurbaiti, sosok satu ini juga menginspirasi anak-anak desa Ketam Putih, Suzaini. Bintang kelas ini memiliki semangat belajar yang luar biasa. Ia bercita-cita menjadi sineas kelas dunia. Awalnya Pak Indra yang ngajarin sama Pak Juli. Belajar membuat naskah, belajar mengambil gambar, belajar menjadi reporter. Karenanya, Suzaini giat belajar bahasa Inggris setiap hari. Bahasa universal yang kelak akan ia gunakan untuk berkomunikasi saat terjun ke industri perfilman dunia. My name is Suzaini. I live in Jalan Simpang 3 Ketam Putih. I years old 10 years. Di bumi Ketam Putih, Suzaini pancangkan ambisinya. Suatu hari, ia ingin membuat film tentang kehidupan para nelayan. Potret nelayan tradisional ia temukan pada sang ayah. Sosok inspiratif yang selalu mendampingi Suzaini dan keempat kakaknya belajar. Tak heran jika seluruh buah hati Zaini mendulang prestasi di bidang akademik. Saya cukup bangga sekali. Walaupun keadaan saya cuma kata orang itu segini, dengan pencapaian anak saya cukup bangga. Jadi kalau dengan harapan lah, walaupun hidup saya macam gini, seperti ini asal-asalan kata orang itu, yang ada jelas pun syukur. Saya punya harapan, anak saya punya prestasi akan datang lebih dari ini. Beginilah aktivitas malam hari di desa Ketam Putih. Selepas mengaji, anak-anak berkumpul di rumah keluarga angkatku. Aku memberi pelajaran tambahan untuk murid-murid kelas 3 hingga 6 SD dan beberapa murid SMP. Jangan lari-lari, Suada, Putri. Ya, kalau di sekolah ya, maksudnya kalau di rumah gini ya, kita bagi soal per masing-masing kelas. Kemudian tetap kita follow up seberapa jauh mereka. Sambil kita tetap menenangkan yang kacau. Kadang satu ditenangkan, sini rame, sini ditenangkan, sini rame. Tapi ya seperti itulah. Kita butuh energi banyak dalam mengajar siswa itu. Anak-anak antusias mengikuti kegiatan belajar bersama ini. Mereka bebas bertanya materi pelajaran yang belum dimengerti atau sekedar menyelesaikan pekerjaan rumah. Semangat yang mereka tunjukkan menjadi roda penggerak bagiku untuk memberi yang terbaik bagi desa ini dan generasi penerusnya. Nah, kita langsung saja ke materi pertama. Yaitu Ibu Heli.
Seluruh guru yang mengikuti Education Sharing Program di kabupaten berbagi ilmu dengan guru-guru lain di tiap gugus. Oke, mau ikut silakan Bu. Nama saya Mariati, saya bawa sepatu. Program ini melatih guru mengajar dengan metode kreatif. Mereka bisa memanfaatkan benda-benda yang mudah ditemukan untuk menjelaskan teori pengetahuan alam. Kelompok mana yang udah siap? Oke, potong aja. Tuangkan bedak tabur di atas kertas lainnya. Bedak misalnya, bisa dijadikan alat peraga untuk menjelaskan teori pengetahuan alam, sehingga murid-murid bisa lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan. Pengalaman ini sangat mengesankan karena rasanya ingin membuat anak itu belajar lebih giat lagi, lebih kreatif dan lebih aktif dan semangat. Sangat membutuhkan, sebagai seorang guru sangat membutuhkan seperti ini. Jika ada lagi, buat lagi seperti ini. Pak Julianto, guru SDN 57 Ketamputi ini menerapkan metode mengajar kreatif melalui puzzle operasi hitung. Yang buka pertama satu wasitnya. Oke, kita mulai. Ide ini muncul karena ia melihat banyak murid kesulitan berhitung. Selama ini, media belajar yang banyak digunakan hanya berupa gambar-gambar. Perbedaannya bagi anak, kalau sebelum menggunakan ini, anak gimana ya, penjumlahan itu sangat lambat. Kadang 3 tambah 2 harus berpikir keras, anak berapa 3 tambah 2. Jadi dengan adanya ini terbiasa seperti ini, terbiasa main ini, anak akan selalu mudah ingatnya. Juara 4. Melalui puzzle operasi hitung, anak-anak bisa belajar sambil bermain. Ingin menciptakan suasana belajar yang nyaman kepada anak, sehingga anak senang dengan pelajaran matematika gitu aja. Di Desa Ketamputih ada sebuah madrasah. Warga setempat menyebutnya sekolah petang karena kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 2 siang hingga 4 sore. Murid dibagi menjadi 4 kelas, kelas 1 sampai kelas 4. Mereka belajar ilmu agama, seperti akidah, akhlak, Al-Quran dan hadis, sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan bahasa Arab. Dalam pendidikan itu kan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah untuk di sini masih menguatkan antara dua belah pihak itu, tidak hanya untuk yang umum, kemudian yang agama juga dikuatkan gitu. Guru-guru yang mengajar di sekolah petang bermodal ketulusan berbagi ilmu. Sarana dan prasarana minim sama sekali tak menyurutkan semangat mengabdi mereka. Pulang sekolah petang, anak-anak mengajakku berenang di sungai. Sarana rekreasi inilah taman bermain mereka. Kami berlomba terjun, berebut kesegaran air gambut. Karena sungai ini airnya tenang. Keteladanan itu memang kita nggak bisa ambil dari orang yang lebih tua aja gitu. Bahkan anak-anak bisa memberikan keteladanan buat kita. Salah satu keteladanan yang bisa ini salurkan kepada saya adalah rasa percaya diri, rasa optimisme yang tinggi, kemudian kemauan untuk belajar hal yang baru. Itu adalah keteladanan yang memang suatu saat mampu menginspirasi banyak orang gitu.
Keteladanan seperti itulah yang suatu saat dibutuhkan negeri ini untuk menciptakan sebuah optimisme yang besar.